secara mendadak saya diminta oleh panitia untuk jadi tuan rumah, mewakili tuan rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam acara pengajian ini kita itu berbagi pengetahuan yang dampaknya adalah 4. Satu ada kepada wajah kita. Kita sebagai muslim apapun yang terjadi harus tetap optimis. Yang kedua adalah dampaknya kepada hati kita yang harus tetap dijaga, harus tetap bersih. Karena perintah Allah itu tidak pernah turun kepada hati yang kotor, mesti turun kepada hati yang bersih. Hati yang bersih. Yang ketiga, dampaknya pengajian seperti ini adalah kepada rezeki kita, rezeki. Rezeki itu bukan harta, tapi potensi untuk hidup bahagia. Nah, itu rezeki. Yang keempat, dampaknya adalah kepada umur kita. Makin banyak kita silaturahim, akan panjang umur kita. Paling tidak amal kita tambah padat. Jadi ada 4. Memang saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sebagai tuan rumah. Karena saya sudah pensiun dari Hakim Agung. Saya 18 tahun jadi Hakim Agung. Pada tahun 2000 saya pernah diberi perkara pertama Presiden Soeharto. Saya pernah mengadili Presiden Soeharto. Yang terakhir saya pensiun tahun 2018 Mei. Saya mengadili terakhir perkara mengadili Ahok. Yang tidak ada. Jadi amal saya sudah saya tuliskan dalam buku saya untuk Bapak menjadi peringatan bagi diri saya sendiri. Sebagai manusia saya daib. Ibu Bapak sekalian, pada sore hari ini saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya mengingatkan saja kepada surat Al-Ghasyiyah. Itu surat ke-88. Itu ayatnya hanya 2 yang saya akan berikan. Satu adalah ayat 19. Wa ilal jibalu kaifa nusibat. Ayat 20 adalah wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi Allah itu menciptakan, menggelar bumi ini. Bumi itu, kalau orang barat itu bertanya terus, bagaimana caranya Allah itu menciptakan bumi dan langit ini? Kalau dalam Islam jelas dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Jadi bagaimana bumi itu dihamparkan lalu bergoncang, Allah memaku bumi yang goncang itu dengan gunung-gunung. Wa ilal jibalu kaifa nusibat. Lalu Allah bertanya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, alangkah dahsyatnya ciptaanmu itu ya Allah. Apa masih ada ya Allah ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada gunung itu? Ada katanya. Apa? Besi. Jadi besi ini, dengan besilah manusia itu menjadi modern. Mic kita ini dari besi, semuanya dari besi. Baju besi untuk berperang. Amerika juga perlu besi, semua perlu besi. Malaikat tanya lagi, ya Allah, apa masih ada yang lebih besar dari besi itu ya Allah? Ada, kan Allah. Apa ya Allah? Api, kan Allah. Jadi api itu telah membantu manusia untuk berperadaban dengan baik, untuk memasak dan segala macamnya. Malaikat
belum puas, tanya lagi. Ya Allah, apa masih ada ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada api itu ya Allah? Ada. Apa ya Allah? Air. Airlah sumber kehidupan bagi manusia. Setiap hari kita perlu air. Air. Setiap tahun kita perlu air. Malaikat belum puas juga, tanya lagi. Ya Allah, apa masih ada yang lebih dahsyat dari air itu? Ada. Apa? Angin. Dengan anginlah manusia itu hidup. Setiap hari kita menghirup udara ini, tidak ada sedetik pun Allah menjauhkan angin atau udara itu dari kita. Malaikat tanya lagi, ya Allah, masih ada keikhlasan. Jadi keikhlasan itu lebih dahsyat daripada besi, air, dan api. Jadi hidup kita ini untuk kita hadapi itu harus dengan penuh ikhlas. Ikhlas. Hidup ini hanya dua, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan di masyarakat, kita harus tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan kita, Allah memperbaiki tubuh kita sejak kita menjadi sperma, itu jumlahnya 8.600.000 kali Allah itu menciptakan sehingga badan kita ini menjadi sempurna. Untuk itulah dalam pengajian ini tentu akan dijelaskan dengan panjang lebar para ustadz. Sekali lagi sebagai tuan rumah, selamat datang di Desa Kumbang Sari ini, tempat kelahiran saya. Sehingga mudah-mudahan jadi berkah bagi Kumbang Sari, juga bagi Kecamatan Jangkar, juga menjadi Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan negara kita yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Selamat datang kepada Al-Mukarram Kiai Holil Asad yang sering saya datang. Saya kalau datang ke Situbondo mesti suang kepada Kiai Holil, setiap saat. Kiai Holil datang ke Jakarta, sering saya ajak juga ke kantor saya di Mahkamah Agung. Saya suruh datang ke Mahkamah pada Kiai Holil, datang untuk didoakan kamar saya. Jadi supaya saya tidak minggok-minggok. Ya, saya ini kan manusia ya, masih lemah. Ya. Untuk didoakan kamar saya, karena yang akan menyogok saya itu banyak sekali. Takut tergelincir ya. Ya, jumlahnya yang paling banyak adalah tidak terbatas. Jadi ada orang yang menyogok saya, tulis saja berapa jumlahnya itu, dicek itu. Tercek. Jadi macam-macam. Ada yang ceknya itu difotokopi, lembaran-lembaran. Pak Artijo nomor berapa, nomor rekening Pak Artijo. Ini uang untuk Pak Artijo. Saya jawab dengan tegas, saya terhina dengan saudara-saudara ini. Jangan sekali-kali Anda mencoba saya. Jadi kalau para koruptor itu sudah ketakutan kalau perkaranya ditangani untuk saya. Takut ditambah gitu. Jadi pernah presiden partai itu kan banyak saya adili. Partai Demokrat, Partai PKS, presidennya. Itu saya diberitahu oleh orang, Pak Artijo, hati-hati, ini presiden partai. Presiden Soeharto pun saya adili, apalagi hanya presiden partai. Mudah-mudahan kita berhak untuk menatap masa depan Republik ini dengan baik. Dengan cara pengajian inilah kita diajari untuk ikhlas. Sekali lagi terima kasih pada para kiai, para ustadz, Al-Mukarram Kiai Holil,
dan sudah mampir tadi di tempat saya, ya tentu saya atus taksuan kepada beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.